Bab 966. Suara gedebuk. Kedua petugas medis itu berlutut di lantai dan berkata sambil menangis. Awalnya, Nona Victoria datang untuk mengobati luka Tuan Daniel. Tapi Tuan Daniel tidak ada. Dia melihat Nona Tracy terbaring di ranjang dengan berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Jadi dia ingin mengobati luka Nona Tracy. Pada akhirnya, dia ditindas seperti ini oleh Nona Tracy. Untungnya kalian datang tepat waktu. Kalau tidak Nona Victoria akan kehilangan nyawanya. Wanita itu terlalu kejam. Dia menusukkan sebatang utuh jarum berwarna perak itu ke wajah Nona Victoria. Dia mau menghancurkan wajahnya. Nona Victoria masih seorang gadis. Setengah dari wajahnya telah hancur. Kelak bagaimana dia bertemu dengan orang. Apa kesalahan Nona Victoria? Dia datang ke sini hanya untuk mengobati penyakit Tuan Daniel dan Nona Carla. Kenapa Tracy harus terus-menerus menindasnya? Juga mau membunuhnya. Ini terlalu kejam kan? Saat Nona Carla sakit, Nona Victoria mengobatinya di rumah sakit dalam kondisi terluka. Dia jatuh pingsan di luar kamar pasien. Saat Tuan Muda Charles dan Nona Carla terjatuh dari tangga, Nona Victoria bergegas menyelamatkan mereka tanpa memikirkan diri sendiri, sehingga dia terluka. Nona Victoria memperlakukan keluarga Wollens dengan sepenuh hati. Sekarang malah ditindas berulang kali di keluarga Wollens. Bahkan hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana Tuan Besar bisa tega padanya? Mereka berdua berkata sambil menangis. Mengatakan Victoria benar-benar sangat menyedihkan. Orang yang tidak mengetahuinya mendengar ini akan merasa Victoria sangat menyedihkan. Bibi Riana menatap mereka dengan tercengang. Untuk sementara waktu, dia juga tidak tahu harus berkata apa. Tuan Besar, pada saat ini, Johnson juga bergegas datang. Melihat tampang putrinya seperti itu, dia menangis. Jika hari ini Anda tidak memutuskannya untuk kami ayah dan anak, aku sungguh tidak ingin hidup lagi. Kurang ajar. Tuan Besar marah sampai wajahnya membiru. Dia menunjuk ke arah Tracy dan berteriak dengan marah. Tarik keluar wanita gila itu. Kelak selamanya. Jangan izinkan dia masuk ke rumah keluarga Wollens. Baik, beberapa pengawal meraih rantai besi di tangan Tracy dan ingin menyeretnya keluar. Guntur di luar kembali terdengar. Tracy mengalami sakit kepala yang hebat. Dia bagaikan singa betina yang gila dan terus melawan dengan keras. Beberapa pengawal itu tidak dapat mengendalikannya. Tuan Besar melambaikan tangan. Beberapa pengawal lainnya bergegas ke sana lagi. Tracy bertarung dengan mereka. Pemandangannya sangat intens. Sanjaya melihat ada yang tidak beres. Dia buru-buru menasihatinya. Tuan Besar, tenang, ada yang aneh dalam hal ini. Sanjaya masih belum selesai berbicara. Tracy melompat kemari dan mengulurkan tangan mau mencekik leher Tuan Besar. Orang tua, aku bunuh kamu. Tuan Besar tercengang dengan mata terbelalak. Sanjaya buru-buru mencegahnya. Tetapi dia ditabrak jatuh oleh Tracy. Kursi roda Tuan Besar berjalan ke arah lantai bawah. Semua orang terkejut dan hampir berhenti bernapas. Pada saat yang genting ini, seseorang bergegas kemari dan menghentikan kursi roda tepat waktu. Daniel mendorong kembali kursi roda Tuan Besar, kemudian memeluk Tracy dengan erat untuk mencegah dia menggila lagi. Beberapa pengawal masih ingin menangkap Tracy. Daniel berteriak dengan marah, "Pergi!" Beberapa pengawal itu terkejut. Mereka mundur setengah langkah dan tidak berani maju. Victoria memberi kode. Petugas medis keluarga Hilton segera merangkak kemari untuk mengadu. Tuan Daniel, tadi wanita ini menindas Nona Victoria. Jika berani mengatakan satu kata lagi, aku akan memotong lidahmu. Daniel melirik tajam ke arah mereka, termasuk Victoria. Victoria gemetar, terjatuh dan duduk di lantai. Hatinya panik. Sombong. Terlalu sombong. Tuan Besar kembali sadar dan memerintah dengan keras. Wanita ini. Sudah cukup. Emosi Daniel meledak. Ini rumahku. Akulah yang berhak bersuara. Jika kamu tidak terbiasa melihatnya, silakan pulang saja. Jika mau tinggal di sini, tutup mulutmu. Jangan ikut campur dalam hal apapun. Daniel, kamu, apa masalah yang kamu buat masih tidak cukup banyak? Daniel berteriak dengan marah, kemudian memuntahkan darah. Bab 967. Tuan Daniel. Tuan Daniel. Melihat Daniel memuntahkan darah, semua orang tercengang. Kenyataannya,
Setelah Daniel terkena racun ular, dia belum sembuh total. Hanya saja ditekan untuk sementara waktu dan tidak kambuh. Beberapa hari ini, setumpuk masalah menekannya hingga membuatnya sulit bernapas. Dengan tidak mudahnya mendapatkan beberapa petunjuk, Tuan Besar pulang kembali dan telah memperkeruh konflik antara dia dan Tracy. Malam ini terjadi peperangan besar lagi. Daniel tidak hanya menderita luka luar, tetapi juga sangat emosi. Ini, ada apa ini? Tuan Besar tidak tahu masalah Daniel terkena racun. Semua orang menyembunyikannya. Takut dia tidak kuat menahannya. Cepat, cepat panggil Lily kemari. Jangan berteriak lagi. Daniel mengerutkan kening dan berteriak dengan marah. Jika kakek tidak ingin memaksaku mati, maka jangan ikut campur dalam urusanku. Apa yang kamu katakan, Tuan Besar? Sanjaya menahan pinggangnya yang terluka. Dia bangun dari lantai dan menasihatinya dengan cemas. Kita turun ke lantai bawah. Biarkan Tuan Daniel yang menanganinya sendiri. Kenapa kamu membelanya? Tuan Besar berkata dengan marah. Jelas-jelas wanita gila dari keluarga Moore yang melakukan kejahatan. Berkali-kali ingin membunuh orang di keluarga Wollens. Kamu lihat, dia memukul Victoria sampai seperti apa. Dia hampir saja membunuh orang. Victoria duduk di lantai dengan lemah. Dia menutup wajahnya dan menangis. Aku akan menangani masalah ini. Daniel memeluk dengan erat Tracy yang masih mengamuk. Dia menggertakkan gigi dan berkata, semuanya pergi. Kamu, Tuan Besar sangat marah. Namun melihat Daniel seperti ini, dia juga tidak tega. Akhirnya dia mengalah. Jika malam ini kamu tidak dapat menanganinya dengan baik, besok serahkan padaku. Aku akan menyelesaikannya. Sudah. Jangan bicara lagi. Sanjaya buru-buru mendorong Tuan Besar pergi dan berkata pada Johnson. Tuan Johnson, bawalah Victoria turun. Ini, awalnya Johnson tidak rela. Tetapi sekarang Tuan Besar sudah mengalah. Dia juga hanya bisa memapa Victoria untuk pergi. Siapa yang menguncinya? Buka kuncinya. Melihat tangan dan kaki Tracy dikunci dengan rantai besi, Daniel tiba-tiba emosi. Beberapa pengawal itu buru-buru mendekat ke sana. Dengan hati-hati membuka kunci rantai besi untuk Tracy. Tracy menendang mereka dengan satu tendangan dan masih menunjukkan tinju ingin memukul mereka. Daniel menggenggam tangannya dengan erat dan menariknya ke kamar. Tracy masih mengamuk. Daniel tidak ada cara lain. Hanya bisa memukulnya hingga pingsan dengan telapak tangannya. Tuan Daniel, Bibi Riana mengikutinya di belakang. Dia merapikan kamar yang berantakan sambil menjelaskan. Nona Tracy telah difitnah. Nona Victoria yang memaksa untuk masuk. Jarum itu juga miliknya. Dia bilang mau memeriksa dan mengobati Nona Tracy. Sebenarnya, aku tahu. Daniel menyipitkan mata dengan muram. Dia menggertakkan gigi dan berkata dengan marah. Awalnya ingin membiarkan dia menunjukkan sendiri sikapnya yang buruk. Tapi kelihatannya dia sudah tidak sabar menunggu sampai saat itu. Mendengar kata-kata ini, Bibi Riana tercengang. Semua orang di rumah mengira bahwa Daniel sudah sakit hingga linglung. Telah dikelabui oleh keluarga Hilton. Sekarang dia tahu bahwa ternyata Daniel tahu semuanya. Jangan ikut campur dalam hal apapun dan jangan mengatakan apapun. Pergilah lihat anak-anak. Daniel memerintahkan. Jangan biarkan mereka tahu kejadian tadi. Juga jangan biarkan mereka terlibat ke dalam hal ini. Baik, saya mengerti. Bibi Riana menganggukkan kepala dengan tergesa-gesa. Bibi Riana, Daniel mengingatkannya dengan serius. Anda adalah pengurus rumah tangga dan senior yang dihormati di rumah ini. Selain Paman Sanjaya, posisi Andalah yang paling tinggi. Tunjukkan kekuatanmu. Jangan biarkan orang luar membuat masalah di depanmu. Mengerti? Bibi Riana menegakkan pinggangnya dalam sekejap. Pergilah. Daniel memerintahkan. Bibi Riana pergi sambil menundukkan kepala dan menutup pintu kamar. Daniel melihat Tracy yang tidak sadarkan diri di ranjang. Matanya penuh dengan rasa bersalah. Dia menyentuh wajahnya dengan lembut. Membantunya menyeka darah di wajahnya dan berkata dengan suara rendah. Aku tidak akan membiarkan siapapun melukaimu Iyagi. Tidak akan. Bab 968. Johnson memapa Victoria kembali ke kamar dan bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Kenapa kamu ditindas oleh wanita itu lagi? Bukankah aku menyuruhmu? Johnson tercengang sebelum selesai berbicara dan matanya terbelalak. Astaga,
Victoria, wajahmu. Victoria tanpa sadar menyentuh wajahnya. Ada sesuatu yang sedang mengalir keluar. Dia buru-buru berlari dan pergi bercermin. Terkejut sampai sekujur tubuhnya gemetar. Jatuh dan duduk di lantai dengan ketakutan. Astaga! Apa yang terjadi? Kedua petugas medis itu juga terkejut. Wajah Victoria yang terkena tusukan jarum sedang membusuk dengan cepat. Lukanya juga mengeluarkan nanah. Ini, apa yang terjadi? Johnson bertanya dengan panik. Jarum ini terlihat seperti milikmu. Apa jarum ini beracun? Dia menyadarinya dalam sekejap. Ini adalah jarum medis berwarna perak milik Victoria. Ia langsung mengerti apa yang telah terjadi. Mungkin Victoria memanfaatkan waktu saat Tracy pingsan. Ia ingin diam-diam membunuh Tracy dengan jarum berwarna perak yang telah diberi racun. Tidak disangka, jarum itu malah ditusuk balik oleh Tracy ke wajahnya. Cepat, cepat bawakan kotak obat nomor 1. Victoria menggunakan bahasa isyarat tangan dengan panik. Petugas medis segera mencari dan membawa kotak obatnya kemari. Victoria mencari sebotol obat dari dalam kotak obat dengan panik dan bersiap-siap mau mengobati dirinya. Pada saat ini, terdengar ketukan pintu dari luar. Kemudian, terdengar suara Sanjaya. Victoria, Tuan Besar datang untuk menjengukmu. Apa leluasa? Victoria sangat cemas. Sekarang adalah saat yang tepat untuk mengobatinya. Jika ditunda, area yang membusuk akan semakin luas. Untuk apa Tuan Besar datang di saat ini? Victoria menggunakan bahasa isyarat tangan dan menyuruh petugas medis pergi menolak Tuan Besar. Pada saat ini, Johnson tiba-tiba berkata, "Leluasa, leluasa, tunggu sebentar." Selesai berbicara, Johnson buru-buru memberi isyarat tangan pada Victoria agar dia cepat beres-beres. Kemudian dia pergi membuka pintu. Victoria dibuat marah oleh ayahnya yang tidak memiliki otak ini. Namun sekarang sudah tidak bisa maju atau mundur. Dia hanya bisa memakai masker dan meminta petugas medis menyimpan kotak obatnya. Johnson membuka pintu kamar dan menyambut Tuan Besar dengan hormat. "Tuan Besar, sudah begitu malam. Kenapa Anda datang ke sini?" "Aku datang untuk menjenguk Victoria." Tuan Besar menyaksikan sendiri Victoria ditindas oleh Tracy 2 kali hari ini dan hampir terbunuh. Dia merasa sangat bersalah pada Victoria. Jadi khusus datang untuk menghibur Victoria. Victoria bersandar di sofa. Dia bahkan terhuyung-huyung ketika berdiri. Petugas medis buru-buru memapahnya. "Kakek, apa kabar?" Victoria menggunakan bahasa isyarat tangan. "Victoria, apa kamu baik-baik saja? Apa lukamu parah?" Tuan Besar bertanya dengan perhatian. Victoria menundukkan kepala dan tidak berbicara, tetapi terus meneteskan air mata. "Keluarga Wallens yang memperlakukanmu dengan buruk." Tuan Besar teringat tampang Tracy yang galak dan kejam. Dia menggertakkan giginya dengan marah. "Dulu, aku masih merasa bersalah pada wanita itu. Aku merasa bahwa 2 tahun yang lalu, akulah yang keras kepala melakukan apa yang aku inginkan. Telah menyakitinya secara tidak langsung dan juga telah mencelakai Bibi Juni. Tetapi sekarang melihat dia begitu sombong, aku sungguh sangat membencinya." "Memang sombong," Johnson berkata dengan marah. Dia mungkin tahu bahwa Victoria yang menggantikannya 2 tahun yang lalu. Jadi menyimpan dendam terhadap Victoria. Terus melawan Victoria dan menindasnya. Victoria menangis sambil menggunakan bahasa isyarat tangan. "Sebenarnya ayah sudah membujukku pulang. Tapi aku berpikir bahwa Carla sakit parah dan Daniel juga terkena racun. Jika aku pulang sekarang, mereka akan sangat berbahaya. Jadi, aku tetap tinggal." Tidak disangka Nona Tracy tidak bersedia melepaskanku dan selalu ingin membunuhku. "Apa? Daniel terkena racun?" Wajah Tuan Besar berubah dan segera bertanya, "Kenapa dia terkena racun?" "Aku kira dia hanya mengalami sedikit luka ringan. Apa Anda masih belum tahu?" Victoria buru-buru menggunakan bahasa isyarat tangan. Kakak dari Nona Tracy meracuni Carla dan menyebabkan dia hampir meninggal. Kemudian Daniel pergi berdebat dengannya. Dia melepaskan ular beracun menggigit Daniel. Daniel tumbang di tempat dan hampir kehilangan nyawanya. Sanjaya menggeleng-gelengkan kepala padanya, memberi isyarat padanya untuk jangan mengatakannya. Namun Victoria sepertinya tidak melihatnya sama sekali. Bab 969. Ternyata Carla bukan terkena flu, melainkan terkena racun. Daniel juga.
Tuan Besar terkejut dan berteriak dengan marah. Sanjaya, kamu kemarilah. Sanjaya yang berdiri di belakang Tuan Besar melirik Victoria. Dia mengerutkan keningnya dan berjalan ke depan. Dia menundukkan kepala untuk menerima hukuman. Maaf, Tuan Besar, aku bukan sengaja menyembunyikannya darimu. Kamu ini, Tuan Besar sangat marah dan memukulnya dengan tongkatnya. Kamu katakan dengan jelas padaku, apa yang dikatakan Victoria itu benar. Setelah dipikir-pikir, Sanjaya berkata dengan serius, Tuan Daniel terkena racun. Memang benar Tuan Lorenzo yang melepaskan ular beracun untuk menggigitnya. Masalah Nona Carla terkena racun. Meskipun Tuan Lorenzo mencurigakan, tapi tidak ada bukti nyata. Saat ini Tuan Daniel masih menyelidikinya. Paman Sanjaya berbicara pada intinya. Johnson menyelanya dengan pelan. Aku mendengar Rian dan yang lainnya bilang bahwa Carla terkena racun saat bersama dengan Tracy. Jika bukan Lorenzo yang meracuninya, apa Tracy yang meracuninya? Ayah, omong kosong apa yang ayah bicarakan? Victoria segera menyalahkannya dengan bahasa isyarat tangan. Tidak peduli sekejam apapun seseorang, dia tidak akan menyakiti anaknya sendiri. Bagaimana mungkin Nona Tracy melakukan itu? Anak bodoh, dia hampir membunuhmu 2 kali hari ini. Kamu masih membantunya berbicara. Johnson berkata dengan marah. Aku hanya menganalisisnya secara objektif. Victoria menggunakan bahasa isyarat tangan. Victoria, kamu terlalu baik hati. Tuan Besar berkata dengan wajah yang pucat. Setelah Carla jatuh sakit, dia jadi memiliki alasan yang sah untuk kembali ke keluarga Wollens. Sekarang tampaknya juga tidak bisa memastikannya. Tidak mungkin. Tuan Besar, Nona Tracy tetap sangat mencintai anak-anak. Ketika Sanjaya ingin membantu Tracy untuk mengatakan beberapa patah kata, tutup mulutmu. Tuan Besar berkata dengan marah. Kamu menyembunyikan masalah yang begitu besar dariku. Apa kamu ingin membuatku marah? Sanjaya hanya bisa menundukkan kepala dan tidak berani berkata banyak lagi. Lorenzo sangat hebat. Tuan Besar semakin memikirkannya semakin marah. Dia mengubah Tracy, menanamkan dendam pada Tracy dan membiarkannya kembali untuk mengacaukan keluarga Wollens. Sekarang Daniel sudah mabuk cinta padanya. Tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Jika terus seperti ini, keluarga Wollens akan dihancurkan oleh wanita itu. Tidak bisa. Sekarang aku harus pergi mengusir wanita itu. Kalau tidak, keluarga ini sungguh akan hancur di tangannya. Takutnya ketiga cicitku itu juga akan terpengaruh olehnya. Selesai berbicara, Tuan Besar menjalankan kursi roda dan hendak keluar. Tuan Besar, Anda tenang. Jangan gegabah. Sanjaya buru-buru menasihatinya. Anda sudah sepakat akan membiarkan Tuan Daniel menanganinya malam ini. Anda jangan ikut campur lagi. Omong kosong. Cepat dorong aku keluar. Tuan Besar sedang marah. Pada saat ini, pintu kamar terbuka. Daniel berdiri di depan pintu. Semua orang di kamar tercengang. Sanjaya segera merespons dengan cepat. Tuan Daniel, mengapa Anda ke sini? Aku tahu bahwa kakek tidak akan bisa tidur nyenyak, jadi aku datang untuk melihatnya. Daniel menutup pintu kamar dan perlahan-lahan berjalan masuk. Kamu masih bisa perhatian padaku. Tuan Besar buka mulut dan mau memarahinya. Sanjaya menepuk-nepuk bahunya untuk memberi isyarat. Jangan memarahinya lagi. Tuan Besar melihat sekujur tubuh Daniel penuh dengan luka. Hatinya tetap tidak tega. Jadi dia menekan emosinya. Daniel, duduk. Johnson buru-buru menyapa. Kamu baik-baik saja kan? Daniel menatap Victoria. Victoria menggelengkan kepala dan diam-diam meneteskan air mata. Tampangnya yang lemah dan menyedihkan itu memang membuat orang tidak tega. Padanya, telah membuatmu sedih. Daniel menepuk-nepuk bahunya. Dia menghela napas dan berkata, aku sudah mengaturnya. Besok siang aku akan mengantar wanita gila itu pergi. Benarkah? Johnson bertanya secara spontan, menandakan suasana hatinya yang senang. Namun setelah selesai mengatakannya, dia langsung menyadari bahwa dirinya sedikit kurang sopan. Apa hanya diantar pergi saja? Tuan Besar bertanya dengan marah. Lihat, seperti apa luka Victoria. Lehernya hampir patah dicekik olehnya. Wajahnya ditusuk sebatang jarum utuh. Masih tidak tahu apa wajahnya akan rusak. Bab 970. Coba aku lihat. Apa lukanya parah?
Daniel mengulurkan tangan untuk melepaskan masker Victoria. Victoria mundur setengah langkah untuk menghindari tangannya dengan panik, menggelengkan kepala dengan tegang, dan menggunakan bahasa isyarat tangan. Jarum di wajahku masih belum dikeluarkan. Sekarang sangat jelek. Aku tidak ingin mengejutkanmu. Tidak apa-apa. Tidak peduli wajahmu menjadi seperti apa. Kamu selalu paling cantik di hatiku. Suara Daniel sangat lembut. Lepaskan maskermu dan perlihatkan padaku. Jika parah, aku akan segera meminta Lily kemari untuk mengobatimu. Tidak perlu. Sungguh sangat jelek. Victoria menggelengkan kepala dengan panik. Victoria, lepaskanlah maskermu. Perlihatkan pada Daniel. Johnson berjalan kemari dengan langkah besar dan langsung melepaskan masker Victoria. Pada saat ini, semua orang di kamar melihat luka yang membusuk di wajah Victoria. Semua orang tercengang. Tidak disangka begitu parah. Kenapa bisa begini? Tuan Besar bertanya dengan tercengang. Ini, apa ada racun di jarum ini? Sanjaya mendekat untuk melihat dan segera berkata, pasti ada racun. Victoria menundukkan kepala dengan panik dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Kabarnya keluarga Moore pandai membuat racun. Lorenzo ahli dalam membuat racun. Johnson berkata dengan penuh semangat. Mereka meracuni Carla terlebih dahulu. Kemudian melepaskan ular untuk menggigit Daniel. Sekarang juga menusuk Victoria dengan jarum yang dilumuri racun. Sungguh terlalu kejam. Sanjaya mengerutkan kening dan meliriknya. Tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tidak disangka. Sekarang Tracy menjadi seperti ini. Tuan Besar marah sampai gemetar. Daniel, apa kamu melihatnya? Wanita itu tidak bisa dipercaya. Maksud Paman Johnson adalah jarum yang berwarna perak ini milik Tracy. Daniel menatap wajah Victoria. Dia sepertinya tidak pernah memakai ini. Victoria yang sering memakai jarum berwarna perak. Ini bukan jarum milik Nona Victoria. Seorang petugas medis buru-buru berkata. Aku juga tidak tahu dari mana dia mendapatkan jarum berwarna perak. Victoria menangis sambil menggunakan bahasa isyarat tangan. Awalnya, aku ingin pergi melihat lukanya dan mengobati lukanya. Tapi ketika ada suara guntur, dia tiba-tiba membuka matanya dan menjatuhkan aku ke bawah dengan wajah yang mengerikan. Kemudian mengambil jarum dan menusukku. Dia mengambil jarum dan menusukmu. Daniel menyipitkan matanya. Kenapa aku mendengar Bibi Riana bilang bahwa kamu yang mengambil jarum berwarna perak dan menusuknya terlebih dahulu? Bukan begitu. Aku tidak mengambil jarum. Victoria buru-buru menjelaskannya. Aku ingin memeriksa lukanya. Aku tidak membawa apapun. Waktu itu, kotak obat masih di tanganku. Seorang petugas medis buru-buru menambahkan. Nona Victoria sungguh tidak membawa apapun. Ya. Petugas medis yang satu lagi berkata. Saat itu, Bibi Riana berdiri di depan pintu. Jaraknya begitu jauh dan lampu di kamar begitu gelap. Bagaimana mungkin dia bisa melihat tangan Nona Victoria mengambil apa? Benar juga perkataanmu. Daniel menganggukkan kepala. Penglihatan Bibi Riana memang tidak terlalu baik. Sanjaya menatap Daniel. Tatapannya sangat rumit. Ini membuktikan bahwa jarum yang berwarna perak itu memang milik Tracy. Tuan Besar berkata dengan marah. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Bagaimana jika wajah Victoria benar-benar rusak? Kalau begitu, menurutmu harus bagaimana? Daniel balik bertanya. Ini, Tuan Besar terdiam beberapa saat. Jika ditangani secara pribadi, keluarga Moore pasti akan datang mencarinya. Jika diserahkan ke kantor polisi, bagaimana dia menjelaskannya kepada ketiga anak itu? Lupakan saja. Victoria meneteskan air mata sambil menggunakan bahasa isyarat tangan. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu dari ketiga anak itu dan juga merupakan nona dari keluarga Moore. Kita tidak sanggup menyinggungnya. Juga tidak ingin membuat kakek dan Daniel serba salah. Namun, dia menindasmu seperti ini. Johnson sangat emosi sampai meneteskan air mata. Ayahlah yang tidak baik. Ayahlah yang tidak berguna. Tidak bisa melindungimu. Ketika Tuan Besar mau berbicara, Daniel tiba-tiba berkata, keluarga Wallens yang berutang pada kalian. Aku akan menebusnya. Agar tidak terjadi konflik lagi. Besok aku akan mengantarnya pergi. Jeda sebentar. Daniel mengeluarkan ponsel untuk menelepon. Sekarang, aku minta orang untuk mengantarmu ke rumah sakit dulu.
チャンネル